Udah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Royan TV dan TV-TV yang lain yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online kita ya yang membahas tentang al-ahkamul fiqhiyah al-muta'alliqah bi virus corona. Ya, hukum-hukum fikih terkait virus COVID-19 ini. Kita telah sampai pada masalah yang ke-10 di antara masalah-masalah fikih seputar COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul asyirah, masalah yang ke-10. Ittihadul masjidi fil bait. Membuat masjid tempat salat di rumah. Yustahabbu lil muslimi ayattahidha fi baitihim masjidan lil fariidah idza fatat li udhrin walin nafilah. Wa hadha min hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan, dianjurkan bagi seorang muslim untuk memiliki tempat ya untuk sholat di rumahnya. Jadi ada kamar khusus untuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia pakai untuk beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat wajib kalau misalkan ada udzur seperti sekarang ini di mana kita dianjurkan untuk sholat di rumah ya bagi orang yang di daerah yang terkena wabah, atau ada udzur misalkan ketiduran, kelupaan atau ketinggalan ya. Demikian juga dianjurkan bagi kita untuk sholat di rumah ketika sholat sunnah. Dan ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis Itban bin Malik ketika beliau matanya sakit dan beliau antara masjidnya itu ada ada jurang ya sehingga tidak bisa untuk ke masjid ya, maka beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang ke rumahnya ya, kemudian bertanya, aina turidu an usalliya, di manakah kamu ingin agar aku sholat? Kemudian Itban mengisyaratkan ke pojok bagian rumahnya. Maka disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 2 rakaat. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, ya seperti Maimunah, beliau memiliki kamar khusus di rumahnya untuk sholat. Ammar bin Yasir demikian juga. Maka dari sini kita ambil faedah penting, pelajaran penting, bahwasanya hendaknya bagi seseorang ya untuk memiliki tempat ya di rumahnya, kamar khusus di rumahnya untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya ma'asyiral muslimin butuh ya untuk berkhalwat ya, bersepi dengan Allah Subhanahu wa taala ya, kita beribadah fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Masruq, seorang tabi'in yang mulia, ketika terjadi taun di zamannya, maka beliau fokus ya sholat, memperbanyak sholat di rumahnya ya, di rumahnya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Mari kita makmurkan rumah-rumah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu faedah penting dari atau hikmah dari adanya wabah virus corona ini adalah adanya himbauan dari pemerintah kita supaya kita sering di rumah ya. Dan himbauan ini adalah himbauan yang benar, himbauan yang bagus ya, karena ini untuk keselamatan dan kebaikan kita semuanya ya. Maka hendaknya bagi seseorang untuk mematuhi arahan pemerintah tersebut. Terus mari kita manfaatkan keberadaan kita di rumah aja ini untuk hal-hal yang positif, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya, kita makmurkan rumah kita dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengajari istri dan anak-anak kita. Begitu. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal bait alladzi la yudhkarullahu fihi kamasalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang disebut Allah Subhanahu wa taala di situ dan rumah yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di situ seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan Nabi SAW mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan yang nggak pernah dipakai untuk ibadah, nggak pernah dipakai untuk sholat, nggak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, ya, nggak pernah dipakai untuk berzikir, doa, taklim. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu kabur, lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi mari wabah ini pasti ada hikmah-hikmahnya. Mari kita jadikan sebagai kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan keluarga kita, untuk mengajari, mendidik, membimbing mereka, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ramaikan rumah kita, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah-rumah kita akan bersinar, rumah-rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama salat. Ya, dirikan salat, ya, dengan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah kamu. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak-anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Ya, dan pukul mereka kalau umur 10 tahun nggak mau salat. Ya, sehingga ini kesempatan bagi kita untuk mendidik, mengajari, ya, istri kita, anak-anak kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita pasti pengin untuk, ya, bersama-sama bergandengan tangan dengan keluarga kita menuju surganya. Mungkinkah kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga? Mungkin. Asalkan kita beriman dan beramal saleh di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, ya, ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dengan keimanan, kami akan kumpulkan mereka nanti di surga. Ya. Nah, jadi intinya masalah yang ke-10 ini dianjurkan bagi kita di rumah memiliki kamar tempat, ya, khusus untuk sholat. Ya. Baik. Masalah yang ke-11, sholatul jama'ati fil bait, sholat berjamaah di rumah. Ya. Tusra'u sholatul jama'ati fil buyut ma'a wujudi hadhihin nazilah. Disyariatkan sholat berjamaah di rumah ketika ada wabah seperti ini, ya, apalagi jika sudah ada himbauan dari pemerintah, ya, agar kita, ya, sholat berjamaah dan sholat Jumat di rumah saja untuk memutus mata rantai dari virus corona ini, maka hendaknya bagi kita mengadakan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga kita tercinta. Ya, wa 'alal masyhuri man madhhabil imami Ahmad wujubuha. Bahkan menurut pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad, ya, sholat berjamaah, ya, ketika di rumah hukumnya adalah wajib. Lima taqaddama min adillati wujubi sholatil jamaah, berdasarkan dalil-dalil, ya, tentang wajibnya sholat berjamaah sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Wali subuti iqamatil jama'ati fil bait an jam'in minas sahabah kabni Mas'ud wa Anas inda fawati sholatil imam. Apalagi telah sahih, ya, dari sejumlah para sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik dan lain sebagainya, di mana mereka mengadakan sholat berjamaah, ya, di rumah mereka ketika ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Jadi diriwayatkan bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik, apabila beliau ketinggalan sholat berjamaah di masjid, maka beliau pulang ke rumahnya, mengumpulkan keluarganya dan sholat berjamaah dengan keluarganya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk mengadakan sholat berjamaah di rumah. Ya, itu jauh lebih baik
daripada kita sholat sendiri-sendiri. Ya, makanya sekali lagi ini kesempatan bagi kita untuk mengajari, ya, mendidik anak-anak kita, keluarga kita untuk sholat, ya, sholat bersama. Ya, selama ini mungkin kita sholat sendiri-sendiri, ya, bapaknya sholat di masjid, ibunya sholat sendiri, anaknya juga di masjid. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk sholat bersama keluarga, ya, formasi lengkap, ya, di keluarga kita, ya, bapaknya menjadi imam atau anaknya atau digilir, yang penting pokoknya dia sudah mumayyiz, ya, sudah sah sholatnya, maka tidak mengapa dia untuk menjadi imam. Ya, yang penting yang mengimami jangan perempuan, ya, nggak boleh perempuan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak berbahagia suatu kaum, ya, jika mereka menyerahkan kepemimpinannya, termasuk kepemimpinan sholat, kepada seorang wanita. Ya, tidak boleh seorang wanita menjadi imam, ya, bagi suaminya atau bagi anak-anaknya. Nah, itu tidak diperkenankan. Taib. Al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang ke-12. Al-aula bil imamah. Siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam? Ya, ketika kita di rumah, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Idza shallaital jama'ata fil bait fal aula bil imamati sahibul bait. Kalau kamu salat berjamaah di rumah, ya, maka yang paling berhak untuk salat berjamaah untuk menjadi imamnya adalah sahibul bait, sahibul hajah, pemilik rumahnya. Ya. Fa illam yataqaddam lil imamah, kalau tidak ada yang maju untuk menjadi imam, fal aula biha al aksaru hifdha. Yang paling berhak adalah yang, ya, paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Fa in tasawaw fal a'lam bi ahkamis shalah. Kalau sama, ya, maka yang paling berhak adalah yang paling tahu tentang hukum-hukum salat. Ya, demikian seterusnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus, ya, bacaan Al-Qur'annya, ya. Fa in kanu fil qira'ati sawa, apabila mereka dalam bacaan sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling mengerti tentang sunnah, ya, tentang hadis-hadis Nabi SAW, petunjuk-petunjuk Nabi SAW, terutama yang berkaitan tentang sholat. Ya, dia ngerti tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, bagaimana kewajiban seorang imam, seorang makmum, ya, bagaimana berjamaah, ya, dia ngerti. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau mereka di dalam sunnah itu sama, pengetahuannya sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling, ya, dahulu hijrahnya. Ya. Baik hijrah tempat seperti dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ataupun hijrah amal perbuatan. Ya, hijrah amal perbuatan. Dia lebih dahulu hijrah dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju ketaatan. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka dalam hijrah sama, fa aqdamuhum silman, maka yang paling duluan masuk Islamnya. Ya. Jadi itu urutan-urutan siapa yang paling berhak untuk menjadi imam, ya. Jadi ketika kita berada di rumah, ya, mungkin bisa diatur, mungkin bapaknya, ya, atau mungkin misalkan anaknya yang lebih banyak hafalannya, berarti anaknya, ya, atau digilir. Kalau memang misalkan untuk melatih anak-anak kita juga, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa untuk digilir, ya. Nah, sambil melatih anak-anak kita untuk sholat dan untuk menjadi imam. Ini kesempatan bagi kita semuanya untuk melatih, ya, anak-anak kita, melatih keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Selanjutnya al-mas'alatu as-salisata asyrah. Masalah yang ke-13. Mauqifu al-ma'mum. Bagaimana posisi makmumnya ketika bershaf? Bagaimana posisi makmum?
idza shallal muslimu fi baitihi fa in kana al-ma'mumu dzakaran fal afdalu an yakifa an yaminihi in kana wahidan. Jika seorang muslim salat di rumahnya, kemudian makmumnya laki-laki cuman satu, maka posisinya adalah di sampingnya, sejajar. Wa in kanu aksara min wahidin, kalau lebih dari satu, fasunnatu an yakifu khalfahu, maka sunnahnya adalah di belakangnya, ya. Wa in kanal ma'mumu unsa, kalau makmumnya adalah perempuan, ya istrinya, anak perempuan misalkan, fasunnatu an takuna fil half, maka wanita tempatnya di belakang, ya. Taib. Ini yang sahih ya dalam masalah ini. Jadi posisinya kalau misalkan laki, ada seorang bapak sama anaknya laki saja misalkan, maka posisinya ya di samping kanannya sejajar. Sebagian orang kadang ke belakang dikit, nah itu tidak ada dalilnya. Ya, yang sahih, yang benar adalah di samping kanannya sejajar. Sebagaimana dahulu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika bermakmum kepada Nabi SAW ketika sholat malam, beliau ngambil soft ya, kirinya, kemudian ditaruh oleh Nabi SAW, dibetulkan oleh Nabi SAW untuk sejajar di bersoft di bagian ya, kanannya. Ya, taib. Adapun kalau 2, 3 ya laki-laki, maka di belakangnya. Ya, di belakangnya posisinya begini ya, atau 3 misalkan. Ya, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah. Kalau ada perempuan, misalkan umiknya atau anak perempuannya, maka posisi perempuan adalah di belakang. Tidak boleh ya sejajar dengan imam, misalkan mentang-mentang suami istri misalkan, ya, jangan kemudian sejajar, jangan, ya, tetap di belakang. Ya. Atau misalkan posisinya ada anaknya, misalkan anaknya 3 berarti imam depan, kemudian anaknya 2 atau 3 di belakangnya, kemudian ya istrinya umiknya berarti di belakang anaknya tersebut. Ya, itu posisinya seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, "Shafaftu ana wal hulamu khalfahu, ya, wal ajuzu min waraina." Saya bersof ya bersama gulam, anak kecil, di belakang Nabi SAW. Sedangkan ajuz, nenek tua, ya, ini berada di belakang kami. Ya, taib. Jadi begitu aturan softnya, ya, aturan softnya. Ya. Dan sekali lagi, ini adalah kesempatan bagi kita, ya, sebagai orang tua untuk ya mengajari tentang hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang masalah sholat, tentang masalah soft, tentang tentang hal-hal yang sangat penting tentang masalah agama. Ini kewajiban, ini kesempatan bagi kita untuk mengajari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara." Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ai allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, didik mereka. Ya, termasuk mendidik mereka tentang salat. Ini yang paling penting. Ya. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggung jawab ini. Tugas orang tua yang paling berat bukan cari duit. Ya, tetapi yang paling berat adalah bagaimana kita bisa mendidik, membimbing mereka ya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang hukum-hukum Islam. Ini yang paling berat, ini yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Ajari anak-anak kita ya tentang tauhid. Ajari istri kita ya tentang tauhid, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang fikih, tentang akhlak, ya. Ini kesempatan bagi kita untuk mengajari mereka.
Kalau memang kita tidak bisa mengajarinya secara langsung, alhamdulillah. Sekarang kita bisa ada kajian-kajian online, ada TV-TV sunnah, ya, ada juga buku-buku, ya, bacaan yang bisa kita baca. Kita bacakan kepada mereka setelah sholat, kita bacakan 1 hadis, 2 hadis, ya, beserta penjelasan para ulama. Tentu itu lebih berbarokah, ya. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita di rumah hanya sekedar banyak tidur, hanya sekedar main HP, nonton TV, main game. Ya, ini adalah kerugian, ya, bagi kita. Ya, kerugian bagi kita. Ya, mumpung kita bersama keluarga kita, ya, jarang-jarang kita sering lama dalam waktu yang lama bersama keluarga, maka itu kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Ya. Rumah kita adalah nikmat yang harus kita syukuri. Keluarga adalah nikmat yang harus kita syukuri. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat tinggal. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkannya. Ya. Nah, al-mas'alatur rabi'ata asyrah, masalah yang ke-14. Salatul jama'ati lin nisa. Salat berjamaah bagi wanita. Ya. Kalau misalkan ya ada pondok, ya, putri misalkan, atau ya suatu rumah, ya, isinya cuma perempuan semuanya, maka boleh disunahkan berjamaah bagi wanita. Idza kunna munfaridatin anir rijali fil bait lisubuti dzalika an ummi Waraqah wa Aisyah wa ummi Salamah. Ya, karena berjamaahnya kaum wanita itu juga ada sunnahnya. Ya, dinukil dari Ummu Waraqah, dinukil dari Ibunda Aisyah, dinukil dari Ibunda Ummu Salamah, ya, bahwasanya mereka berjamaah. Wa imamatuhunna taqumu fi wastihinna. Adapun imamnya kalau sesama perempuan, maka imamnya di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah itu, misalkan nih ada 3 orang, ya, ada 3 orang, ya, maka posisi imamnya adalah di tengah-tengah ini, di tengah-tengah. Bukan seperti kaum laki-laki kan berarti di depan, ya, kemudian makmumnya di belakangnya. Ya, kalau perempuan tidak. Kalau perempuan, maka mereka di tengah-tengahnya, di soft ini misalkan ada 3 orang, di tengah-tengahnya ini adalah imamnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah. Ya, taib. Wa hal yu'adzin wa yuqimna hadza mawdhi'u khilaf. Apakah kalau wanita perlu adzan dan perlu qomat juga? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama mengatakan ada adzan bagi wanita, dan sebagian para ulama mengatakan tidak ada adzan bagi wanita, sebagaimana tidak ada qomat juga. Sebagian ulama mengatakan tidak ada adzan, yang ada hanyalah qomat saja. Ya, baik. Dan masalah ini masalah yang hendaknya bagi kita untuk berlapang dada. Ya, berlapang dada. Siapa yang mau adzan bagi wanita, ya, atau qomat, maka tidak mengapa. Itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak adzan, mencukupkan dengan qomat saja, maka itu juga tidak mengapa, semuanya adalah benar insyaallah taala. Tapi yang saya maksud kalau misalkan adzan atau qomat ini tanpa mikrofon, ya. Ya, tanpa mikrofon, ya. Karena bisa jadi suara wanita itu akan menimbulkan fitnah. Ya, tapi seorang adzan atau qomat, ya, dan suaranya tidak menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya, sebagaimana dalam Ibnu Umar, ya, bahwasanya diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, ditanya tentang masalah tersebut, maka apakah saya akan melarang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi wanita. Jadi wanita juga dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk zikir adalah adzan dan qomat. Baik. Al-mas'alatul khamisah asyrah. Masalah yang ke-15. Hudhurul musabi ilal jama'ati awit tajammu'at. Ya, pasien COVID corona, ya, COVID-19, bolehkah hadir sholat berjamaah dan perkumpulan-perkumpulan? Yahrumu 'alal musabi an yahdhura ila tajammu'atin nas
lima fi dzalika minadh dharari 'alan nas. Ya. Haram bagi pasien ya yang sudah dinyatakan positif dia terkena corona, ya, maka haram bagi dia untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan manusia, termasuk sholat berjamaah. Tidak boleh bagi dia untuk menghadiri. Kenapa? Karena hal itu bisa membahayakan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sangat sayang kepada kalian. Wa minal qawaidil muqarrarah la dharara wala dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Fala yajuzu liman usiba bihadzal marad an yukhalita al-asihha. Ya, maka tidak boleh bagi orang yang positif, ya, pasien positif corona ini untuk bergaul dengan orang-orang yang sehat. Jabat tangan dengan mereka, ya, berkumpul dengan mereka, termasuk sholat berjamaah dengan mereka. Kenapa? Karena ini bisa menularkan. Ya, kalau Anda tahu bahwasanya Anda dinyatakan positif terkena COVID-19, kemudian Anda dengan leluasanya ya berjabat tangan, Anda menularkan, ikut perkumpulan-perkumpulan, berarti Anda sama saja membahayakan keluarga Anda, membahayakan diri Anda, membahayakan ya sahabat-sahabat Anda ya kepada bahaya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Firra minal majdhum, firaraka minal asad." Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit lepra seperti kamu lari dari singa. Kita disuruh untuk menjauh. Jadi orang yang pasien yang sudah dinyatakan positif corona hendaknya segera untuk mengisolasi diri, ya, menghubungi yang berwenang dalam masalah ini agar dia dikarantina, mendapatkan pengobatan secara khusus, ya, secara khusus supaya dia tidak membahayakan bagi yang lain. Hendaknya bekerja sama dalam masalah ini, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ya, semua ini adalah demi kebaikan bersama, ya, kebaikan bersama, ya. Baik. Jadi intinya orang yang terkena penyakit, ya, dinyatakan positif corona, maka tidak boleh bagi dia untuk hadir ke masjid, nggak boleh. Ya, tidak boleh kemudian dia ya berjabat tangan dengan mereka, maka nggak boleh. Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendapati ada seorang wanita, ya, dia terkena lepra, kemudian tawaf. Maka ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, ya amatallah, wahai budak Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah, pulanglah ke rumahmu. La tu'dhin nas, jangan membahayakan manusia, jangan menyakiti mereka. Ya. Akhirnya wanita itu pun berdiam di rumahnya. Sampai kemudian ada kabar kepada dia, sesungguhnya Umar yang melarang kamu keluar sekarang udah meninggal dunia. Kalau kamu sekarang mau keluar, keluar aja. Udah meninggal kok yang melarang kamu. Tapi wanita tersebut mengatakan, tidak mungkin bagi saya taat kepada Umar tatkala masih hidup, kemudian memaksiatinya ketika dia sudah meninggal dunia. Masya Allah. Begitu kewajiban bagi kita taat kepada arahan-arahan pemerintah, pemimpin, ya, demi kebaikan bersama. Wajib bagi kita untuk bekerja sama, ya, kompak, ya, dan mematuhi arahan-arahan pemimpin dalam masalah ini demi kebaikan bersama. Ya, jangan bandel, jangan kemudian acuh tak acuh terhadap arahan pemerintah, ya, ya, jangan kemudian kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan juga kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Taib. Al-mas'alatu sadisata asyrah. Masalah yang ke-16. Ma yata'allaku bilubsil kammamat. Ya. Hukum sholat dengan memakai masker. Nah, ya.
Ini sering ditanyakan. Apalagi beberapa hari yang lalu pemerintah secara resmi ya menganjurkan setiap yang keluar rumah untuk memakai masker sebagai antisipasi, langkah preventif ya, pencegahan dari virus ini. Ya. Nah, jadi kalau seorang misalkan sholat, bolehkah dia kemudian memakai masker? Al-musalli yukrahu lahu an yughattiya fahu fis shalah linnahyi an dzalik. Hukum asalnya dibenci bagi orang itu sholat dengan memakai masker. Jadi hukum asalnya makruh ya. Karena ada larangannya dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, nah Rasulullah SAW an yughattiya ar-rajulu fahu fis shalah. Rasulullah SAW melarang seorang itu menutup mulutnya ya ketika sholat. Makanya tidak boleh bagi para akhwat, para ummahat ketika sholat dia pakai cadar, itu nggak boleh. Karena itu masuk dalam larangan tadi dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga hukum asalnya seorang nggak boleh pakai masker ketika sholat. Ya, hukum asalnya demikian. Fa'alal musalli alla yalbasa hadhil kammamat. Maka hendaknya bagi orang yang sholat untuk tidak memakai masker ini. Ya, wa adamu ahdi zinati alal kamal. Karena ada larangan tersebut dan itu juga tidak indah ya. Orang yang sholat kemudian dia memakai masker itu tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika di masjid. Ya, ketika kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lakin indal hajati fa inna hadza jaiz wala ba'sa bihi. Tapi kalau memang ada dibutuhkan, mungkin dia sakit, ya, pilek daripada nanti menularkan, ya, atau khawatir ketularan, ya, maka ini ya diperbolehkan. Karena kaidahnya, ma'asyiral muslimin, sesuatu yang makruh itu diperbolehkan kalau memang ada hajat, memang ada kebutuhan. Ini kaidah. Al-makruhu yajuzu lil hajah. Sesuatu yang makruh itu dibolehkan kalau ada hajah. Hukum asalnya memakai masker ketika sholat makruh. Tapi kalau ada hajah, ada kebutuhan, maka hukumnya boleh. Kalau ada hajah. Contoh ada hajah itu tadi, yaitu ketika dia sakit, batuk, pilek, daripada dia malah mengganggu yang lain, menularkan yang lain, maka boleh bagi dia untuk memakai masker. Atau termasuk yang diperbolehkan juga karena ada hajah, yaitu kekhawatiran. Dia takut, ya mungkin Jumatan, ya ketika sholat di masjid, ya, tapi dia ada takut kalau di sampingnya misalkan jangan-jangan terkena virus corona, akhirnya dia memakai masker, maka ini juga diperbolehkan. Karena ada ketakutan, kekhawatiran, itu juga termasuk hajah, kebutuhan. Baik. Al-mas'alatus sabi'ah. Masalah yang ke-17. Taba'udus sufufi fis sholah. Renggangnya shaf ketika sholat. Nah, ini juga sering ditanyakan. Ya, sering ditanyakan. Ada sebagian masjid ketika mereka tetap mengadakan sholat berjamaah atau sholat Jumat, mereka mengadakannya tapi renggang. Shafnya itu dibuat ada jarak sekitar 1 meteran misalkan. Ya, untuk menghindari, untuk antisipasi. Ya. Apakah ini diperbolehkan? Nah, ini satu masalah. Bagaimana jawabannya? Kata saya, as-sunnatu an takuna as-sufufu mutaqaribah. Hukum asalnya shaf itu memang harus mendekat. Ya, sunnahnya demikian. Ya, rapat. Makanya seorang imam dianjurkan sebelum dia memulai sholat untuk mengingatkan kepada makmum, sawwu sufufakum, rapatkan dan luruskan barisan-barisan kalian. Ya, ini hukumnya asalnya demikian. Lakin idza ihtija ila dzalik, tetapi kalau memang dibutuhkan ada jarak, wa khasyiatil adwa wa nahwi dzalik, dan dikhawatirkan ada penularan, ya,
fala ba'sa min tabaudis sufuf, maka tidak mengapa adanya jarak antara saf tadi. Ya, tidak mengapa. Betul, ini hukum asalnya menyelisih sunnah, tapi jika memang ada hajah, kebutuhan, maka tidak mengapa. Seperti tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya merapatkan saf itu hukum asalnya, ya, menurut jumhur ulama itu adalah sunnah. Artinya kalau kita tidak melakukan berarti makruh. Kalau kita tidak merapatkan shaf itu berarti makruh. Baik. Kalau makruh kemudian ada hajah, maka sesuai dengan kaidah yang tadi sudah kita sebutkan, al makruhu yajuzu lil hajah. Sesuatu yang makruh itu dibolehkan kalau memang ada hajah. Dan di antara hajah adalah kekhawatiran adanya penularan tadi. Makanya para ulama rahimahullah taala, ya, seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, ya, menyebutkan bahwasanya ketika seorang misalkan sudah rapat safnya, saf depannya itu sudah rapat semuanya, bolehkah dia kemudian saf sendirian? Ya, pendapat yang kuat adalah boleh, karena itu yang dia mampu. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu kaum kecuali semampunya. Ya. Padahal hukum asalnya tidak boleh salat itu sendirian, di shaf sendirian itu enggak boleh. La salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Hukum asalnya demikian. Tapi kalau memang ada hajah karena semuanya sudah rapat, daripada kita menarik juga enggak ada dalilnya, hadisnya dhaif, kemudian malah ada gerakan-gerakan, kemudian malah mengkosongkan shaf di depannya, ya, maka diperbolehkan kalau memang ada hajah. Baik. Al-mas'alatu as-saminata asyrah, masalah yang ke-18. Ta'tilu salatil jum'ati, ya, menghentikan salat Jumat untuk sementara. Ya, ini juga penting. Sekarang banyak himbauan agar salat Jum'ah ditiadakan terlebih dahulu, diganti salat zuhur di rumah masing-masing. Apakah himbauan ini salah, ya, ataukah benar? Ya. Beliau mengatakan salatul jumu'ati wajibatun bittifaqil ulama. Hukum asalnya salat Jumat itu wajib dengan kesepakatan para ulama. Kita nggak ada perselisihan bahwasanya salat Jumat itu hukum asalnya adalah wajib. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat pada hari Jumat, segeralah kalian menuju, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan rawahul jum'ati wajibun ala kulli mukhtalimin. Ya, pergi untuk sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kata Nabi, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim. Ya. Orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu berhenti dari perbuatannya, atau Allah SWT akan menutup hati mereka. Maka hukum asalnya sholat Jumat itu adalah wajib. Lakin idza kana khuduruha wajtima'u hadzal jam'il ghafir minan nas yuaddi ila ad-darar wa intisharil marad fa innal muslima yu'dharu bitarkil jum'ati wa yusra'u ta'tiluha wa an yusalliyan nasu fi buyutihim duhra. Tetapi jika memang, ya, salat Jumat dan perkumpulan manusia dengan jumlah yang begitu banyak, ya, mengakibatkan bahaya dan tersebarnya virus ini, maka boleh bagi seorang muslim, ya, dia diberi udzur untuk meninggalkan salat Jumat, dan boleh bagi dia untuk sholat, menggantinya dengan sholat duhur di rumahnya. Ya, sholat duhur di rumahnya. Karena
sholat Jumat sama seperti sholat berjamaah. Jika memang ada udzur, maka tidak mengapa dia sholat di rumah. Misalkan ada orang yang sakit, boleh dia tidak sholat berjamaah. Sebagaimana boleh juga untuk tidak sholat Jumat. Ya, ketika dia misalkan ada kekhawatiran, karena kalau dia berangkat ini akan menyebabkan tersebarnya penyakit ini, ya, apalagi perkumpulan yang begitu banyak dengan waktu yang cukup lama, ya, ini adalah potensi yang sangat besar dari penularan, ya. Oleh karenanya para ulama menfatwakan boleh meninggalkan sholat Jumat karena adanya virus corona ini, sebagaimana fatwa Lajnah Daimah, fatwa Hay'ah Kibarul Ulama, fatwa ulama-ulama besar, ya, di Saudi Arabia yang diakui keilmuannya. Bukan mereka tidak cinta kepada masjid, bukan mereka tidak cinta kepada sholat, ya. Kita bersaksi bahwa mereka adalah orang yang ahli ibadah, orang yang sangat cinta kepada masjid, orang yang sangat cinta kepada sholat, ya. Tetapi, ya, masalah keselamatan, masalah nyawa, ini adalah masalah yang sangat penting, ya. Dan jika seorang sholat di rumahnya, maka tidak boleh sholat Jumat di rumah. Tidak boleh sholat Jumat di rumah. Kalau dia sholat Jumat kalau dia tidak sholat Jumat, maka menggantinya dengan sholat zuhur. Menggantinya dengan sholat zuhur. Ya, makanya kata beliau dalam masalah yang terakhir, masalah yang ke-20, ya, sholatul al-jum'atu fil buyut. Jumat di rumah. La tasihul jum'atu fil buyut bittifaqil ulama. Tidak sah sholat Jumat di rumah dengan kesepakatan para ulama. Jadi nggak boleh misalkan ngadain sendiri, dia khotibnya, kemudian pendengarnya, anaknya sama istrinya, ini nggak boleh. Kalau kita sholat di rumah, sholatnya adalah sholat zuhur 4 rakaat. Seperti kalau kita ketinggalan dari sholat Jumat, maka kita sholat zuhur 4 rakaat. Seperti kita kalau sakit, nggak hadir sholat Jumat, maka kita sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas tentang sholat, hukum-hukum yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari kita semuanya, sehingga kita bisa lebih nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.